Saya kira semua yang pernah melakukan video broadcast atau video konten atau zoom-zooman gitu akan menginginkan satu setup yang nyaman dan siap dipakai kapanpun juga. Jadi penasaran sama topik ini nih. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di episode kali ini, dan dalam episode ini kita akan membangun satu meja impian para YouTuber atau streamer atau broadcaster atau apapun itu namanya deh. Jadi idenya di meja ini nanti akan dilengkapi dengan kamera yang selalu siap untuk digunakan kapanpun kalian akan memerlukannya. Dan dilengkapi juga dengan lighting dan audio yang sudah terpasang juga di sana. Jadi semua nantinya dapat dipindah-pindah dengan mudah dan menyenangkan. Dan kita dapat merekam di komputer kita dan menggunakan komputer ini sebagai monitor. Karena nantinya monitornya juga ada tepat di depan kita. Jadi saya akan merekam seluruh proses syuting video ini dengan menggunakan cara yang persis dengan yang telah saya bicarakan tadi. Jadi inilah berapa yang harus kalian keluarkan kira-kira untuk membuat setup seperti ini, termasuk semua biaya dari membeli bracket, kamera, lensa, capture card, dan semua yang nanti dipakai untuk mewujudkan setup ini. Dan inilah yang harus kalian keluarkan apabila kalian sudah memiliki kamera dan lensa. Sebenarnya sih nggak terlalu mahal kalau kalian udah punya lensa dan kamera, mengingat apa yang bakalan kalian dapatkan nantinya dan apa yang dapat kalian lakukan dengan semua itu. Semua bagian dari video ini akan ada di timestamp di deskripsi, termasuk part list yang digunakan, bagaimana pemasangannya, dan apa saja yang bisa kalian lakukan dengan setup ini. Jadi pertama-tama, kenapa sih saya ingin membuat setup seperti ini? Ada beberapa alasan kenapa saya ingin membuat setup seperti ini. Salah satunya adalah speed. Jadi pada dasarnya dengan menghidupkan kamera ini dan lampu ini dan mulai merekam di komputer, itu artinya kalian dapat segera mengedit dan mengunggah video kalian di sosial media. Jadi dengan setup seperti ini kalian akan banyak mempersingkat waktu persiapan proses perekaman dan juga edit nantinya. Dan alasan kedua adalah space saving. Jadi kita nggak butuh terlalu banyak space. Dapat dilihat dari angle lain di video ini, kita hanya menggunakan satu meja dan semuanya sudah siap untuk dijalankan. Oke, sekarang kita bahas part list yang digunakan. Untuk kamera, saya menggunakan Fujifilm X-T30 dan Fujinon 1655 f28. Untuk info aja, video ini nggak disponsori oleh Fujifilm. Saya hanya suka kombinasi ini dan saya bisa merekam high quality dengan kamera ini. Kalian juga bisa menggunakan Canon DSLR ataupun mirrorless atau merek lain untuk melakukan setup ini juga. Jadi salah satu alasan kenapa setup ini bisa berhasil adalah karena face mount bracket monitor. Jadi bracket monitor ini biasanya kan dipakai untuk monitor. Tapi kali ini kita gunakan bracket ini sebagai alat untuk filming. Dan dengan harga 250 ribuan, kalian bisa membeli bracket monitor ini dan menggunakannya sebagai penyangga utama nantinya. Kita akan mendapatkan satu lengan bawaan dari bracket monitor itu, dan saya membuat satu lengan tambahan sendiri yang nantinya akan dipakai untuk dipasangkan ke arm mic. Kita juga akan membutuhkan ball head dan mini ball head. Lebih baik cari yang ringan dan juga beberapa baut dengan beberapa ukuran untuk memasang lighting dan mikrofon nantinya.
Berikutnya kita akan membutuhkan lampu yang ringan. Untuk pencahayaannya sendiri saya menggunakan Viltrox L132T yang termasuk ringan dan murah. Dan juga cahaya yang dikeluarkan itu lumayan akurat, yang mana sempurna untuk setup seperti ini. Jadi LED light ini bisa diredup terangkan dan juga bicolor. Jadi kita bisa mengubah temperatur sesuai dengan yang kita inginkan, maunya warm atau cool. Yang saya suka dari lampu ini selain itu adalah dia nggak membutuhkan diffuser untuk membuat soft light. Karena panelnya sendiri sudah seperti soft light gitu. Seperti soft diffuser, sorry. Jadi untuk mengubah angle pencahayaan, kita hanya membutuhkan ball head mini yang akan dipasang di LED lamp tersebut. Kita juga akan membutuhkan 2 mic arm yang harganya sekitar 75 ribuan per biji. Satu digunakan untuk lighting dan satu lagi digunakan untuk mikrofon. Untuk mikrofonnya sendiri saya gunakan Boya BY-MM1 dan extension cable untuk disambungkan ke kamera atau komputer kita nantinya. Jadi itu kurang lebihnya aja parts yang kita butuhkan untuk mewujudkan setup ini. Ada juga sih beberapa part yang termasuk opsional karena nggak mutlak diperlukan. Tapi bila ada akan sangat membantu, misalnya seperti baterai dummy yang dicolokkan langsung ke kamera kita dan kita nggak akan takut kehabisan baterai sewaktu melakukan perekaman karena dia memakai AC power, bukan DC power lagi. Dan kalau kalian ingin merekam video langsung di komputer dengan setup ini tanpa harus merekamnya terlebih dahulu di kamera, kalian akan membutuhkan satu alat yang namanya capture card. Jadi untuk capture card sendiri, saya menggunakan EasyCap 266 HD60 yang bisa merekam 4K kalau sistem kita memadai. Dan dengan capture card ini kita bisa langsung mereview langsung hasilnya di layar monitor komputer kita. Dan kita juga bisa langsung mengedit tanpa harus meninggalkan meja ini. Dan inilah yang menurut saya sangat mengesankan. Yang terakhir, apabila kalian ingin merekam langsung dari kamera menggunakan capture card tadi, kalian akan membutuhkan software tambahan seperti OBS atau lainnya. Jadi OBS ini gratis dan fitur di dalamnya itu juga banyak dia. Saya sendiri hanya menggunakan Apple built-in software yaitu QuickTime yang dapat berjalan langsung dengan mulus ketika menggunakan EasyCap 266 tadi. Jadi mari kita mulai merakit semua yang saya sebutkan tadi. Pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah memasang tonggak utama dari monitor bracket tadi dan dipasangkan di tepi meja di mana kalian ingin memposisikan kamera kalian nanti. Kemudian setelah itu pasangkan lengan bawaan bracketnya yang kita copot bagian penyangga monitornya dan pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang seperti ini. Dari sini kita pasangkan ball head di lubang yang ada untuk kamera kita nantinya. Untuk mic arm kita pasangkan baut supaya lighting kita bisa dipasang di mic arm yang tadi kita bicarakan, dan baut lainnya lagi untuk dipasangkan ke mic arm yang satunya lagi supaya mikrofon juga bisa dipasang di mic arm tersebut. Setelah itu kita langsung pasangkan lengan tambahan DIY tadi di tonggak utama dan kita kaitkan mic arm di lengan tambahan untuk memasang mikrofon. Setelah itu kita pasang mic arm kedua di lengan tambahan yang sama dan memasangkan mini ball head di mic arm tersebut supaya kita bisa mengubah posisi LED light kita nanti. Dan yang terakhir untuk setup ini adalah cable management. Kita akan membutuhkan beberapa velcro untuk memudahkan kita menali kabel yang nggak rapi. Jadi kita benar-benar akan membuat setup ini bersih. Jadi mejanya tetap rapi dan setupnya juga mudah untuk diringkas.
Untuk capture card, tentu saja kalian harus mencolokkan capture card tersebut di komputer kalian kalau kalian ingin menggunakan capture card untuk merekam project di komputer. Nah, semua sudah tersetup dengan baik. Sekarang waktunya kita bahas tentang bagaimana kita memakai setup ini dan apa saja yang bisa kita lakukan dengan setup ini. Oke, saat ini kita sedang filming menggunakan Fujifilm X-T30 dan kita juga punya angle lain dari DJI Osmo Pocket supaya kalian bisa melihat apa yang sedang saya kerjakan. Oh iya, satu lagi saya juga merekam di iMac saya, jadi file dari iMac ini akan saya pakai untuk diunggah nantinya. Dan juga saya bisa melihat hasilnya itu sudah bagus apa enggak, salahnya di mana gitu. Oke, sekarang kita bicarakan setup yang pertama. Jadi kamera saya taruh agak jauh dari saya tapi masih mudah saya gapai dan kamera ada di angle yang kurang lebih sejajar dengan mata saya. Angle ini adalah angle yang biasanya banyak dipakai orang untuk filming project dengan situasi seperti sekarang ini. Oke, sekarang kita akan mencoba setup nomor 2. Saya akan mengubah focal length lensa menjadi lebih wide dan sedikit memindah posisi kamera lebih ke atas. Dan sekarang kita bisa mendapatkan view yang lebih wide dan biasanya cocok untuk orang yang ingin membuat tutorial atau YouTube gaming misalnya. Jadi misalnya seperti ini contohnya ya. Oke guys, langsung aja kita lihat tutorial berikut dan boom. Kalian sudah siap untuk memulai tutorial kalian. Kalian juga bisa menaruh catatan kalian di layar monitor supaya kalian tahu apa yang akan kalian bicarakan nanti. Jadi ada sangat banyak alasan kenapa setup ini sangat menggoda untuk dibuat. Jadi saya harap video ini dapat memberikan ide tentang apa yang bisa kalian lakukan dengan setup seperti ini. Kalau kalian punya ruangan yang cukup untuk menambahkan setup seperti ini, baik itu kamar tidur kalian atau ruang tamu, tapi nggak muat untuk berbagai macam light stand atau tripod untuk perlengkapan filming, maka setup seperti ini akan memberikan kemudahan bagi kalian yang suka membuat konten dengan cepat dengan ruangan terbatas. Saya harap kalian menikmati video ini. Link barang akan saya tulis di deskripsi di bawah ini ya guys. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan silahkan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya guys. Sekali lagi terima kasih udah menonton video ini dan semoga dapat menginspirasi kalian semua. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya. See you.